Kita dari Kelompok 7. pertama ada saya Sandra Bani dengan NIM 17066222101. Saya Yuniar Mulyariani dengan NIM 1706622039. Saya Putri Adisi dengan NIM 17066622061. Saya Siva Enulfia dengan NIM 170662213. Saya Java Ferdinand dengan NIM 170662232. Kita mau ngapain aja nih? Nah, kali ini kita mau wawancara salah satu UMKM yang bergerak di bidang pendidikan. Penasaran gak sih? Ikutin terus ya. Nah guys, sekarang kita udah sampai tempatnya di bimbel. Hamiza. Kalian penasaran kita bakal ngapain sama ibunya? Yuk kita langsung wawancara aja yuk ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7. Sekarang kami sudah berada di rumah belajar Hamiza dan akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Sri Sumiati. Sri Sumiati. Mungkin untuk langsung saja ya Bu, untuk menghemat waktu. Ya. Nah, boleh mungkin Bu perkenalan dulu dari Ibu, terus untuk usahanya sendiri kegiatannya seperti apa gitu. Terima kasih waktu yang diberikan pada Ibu. Nama Ibu lengkapnya Sri Sumiati. Sebetulnya Ibu di sini sebagai pemilik dan pengajar di Bimbel Hamiza yang sudah berdiri dari lama sebetulnya. Cuman yang resminya itu sekitar tahun 2013. Nah, di sini kegiatannya semi privat ya. Kami hanya kelompok maksimal terdiri dari 5 sampai 6 orang supaya target yang diinginkan bisa lebih baik, bisa tercapai dengan baik. Untuk usahanya sendiri udah berjalan berapa lama nih Bu? Kalau sudah cukup lama ya, kalau terhitung dari sebenarnya 20-an tahun sih. Tapi yang di Jakarta sendiri itu dari tahun 2013, 10 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Kami membuka les privat dari TK, Calistung, tingkat SD, SMP, sampai SMA. Kemudian kami juga memberikan layanan privat ke rumah-rumah untuk SD, SMP, dan SMA. Begitu. Mata pelajaran untuk yang SMA ya khususnya MIPA ya. Kalau SD semua mata pelajaran, SMP hanya MIPA dan matematika. Seperti itu. Untuk alasannya sendiri kenapa nih kira-kira Ibu memilih untuk membuka rumah belajar? Alasan Ibu tuh ingin membantu anak-anak yang kurang ya di sekolah, yang kurang dapat menerima pelajaran di sekolah, ingin membantu anak-anak yang kesulitan dalam belajar. Kemudian sambil memanfaatkan waktu luang juga. Karena sebetulnya background Ibu tuh bukan dari pendidikan, tapi dari teknik. Ibu lulusan teknik sipil lingkungan UI. Sebetulnya waktu itu sih kerjanya di proyek. Cuma karena berumah tangga, langkah itu jadi enggak lincah lagi gitu ya, karena ada keluarga, ada anak, jadi memutuskan buka bimbel aja gitu. Ada lagi yang Kalau boleh tahu kan, kalau tadi sempat bisa deh Bu ya, Ibu cerita di ini tuh ada IG Instagramnya. Kalau boleh tahu itu Bu kenapa Ibu bisa kira gitu untuk buka di Instagram juga? Terus terang saya tuh mungkin karena faktor usia ya. Sosmed yang saya punya tuh hanya WA. Instagram itu yang buat anak saya, karena 3 tahun terakhir ini bimbel ini tuh yang mengelola anak saya. Jadi Ibu hanya sebagai tenaga pengajar saja. Masalah teknis Instagramnya sih Ibu sebenarnya kurang paham gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang les di sini menghubungi Ibu lewat WA dan datang sendiri langsung ke rumah seperti itu. Menurut Ibu sih ya mungkin anak Ibu memilih Instagram itu karena satu ya supaya lebih dikenal luas gitu ya. Karena setiap anak pasti punya tuh ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan pasti punya tuh. Jadi mungkin pertimbangannya seperti itu. Yang satu ya hemat biaya, waktu, tenaga gitu ya.
Seperti itu kira-kira. Tapi sebelum mengenal Instagram nih Bu, pemasarannya bagaimana Ibu ya? Sebelumnya di awal sekali itu murid ibu cuma 2 orang loh. Itu dari mulut ke mulut gitu ya. Akhirnya sampai di sekeliling rumah kami akhirnya tahu di sini ada bimbel. Kemudian ibu pakai WA. Kemudian ya ada yang datang langsung, ada yang lewat chatting WA. Seperti itu. Kalau untuk dari WA-nya sendiri, apakah ibu yang ngechat mereka atau mereka yang kontak ibunya? Rata-rata mereka yang kontak ibu. Seperti itu. Kemudian ya lebih banyak WA sih, ya lebih banyak WA, dan kalau penduduk sekitar sini ya datang langsung. Seperti itu. Berarti ibu nomornya udah ibu share gitu ya, seperti share atau mungkin dari anak ibu sendiri yang nge-share itu? Ya, dari anak-anak ibu, terus kemudian teman-temannya ya yang sudah mengenal bimbel ini, sehingga ya cukup dikenal di sekeliling rumah kami begitu. Dulu sih malah pakai brosur ya. Di sebelum ada digital gini, pakai brosur, selipin di surat kabar gitu ya ke rumah-rumah. Tapi kan kurang efektif ya. Iya betul. Dengan adanya ya digital seperti itu kan jadi lebih mudah. Waktu lebih hemat, biaya juga gitu ya. Lebih efektif gitu. Ada yang bisa dibantu? Mungkin untuk proses pemesanan jasanya bagaimana Bu? Untuk langsung WA Ibu atau langsung pesan saja, oh mau les hari segini, di jam segini gitu ya? Atau bagaimana? Itu biasanya kontak langsung ya lewat WA. Kemudian mereka tanya jadwal belajarnya hari apa gitu ya. Saya kan bagi per kelas itu. Kalau yang SD itu sekitar jam 1 sampai jam setengah 3. Kemudian yang SMP setengah 3 sampai jam 4. Kemudian yang SMA jam 4 sampai setengah 6. Jadi ada beberapa sesi. Kalau untuk pemasaran yang lama itu gimana Bu? Sama yang pemasaran digital sekarang, perbandingannya? Ya tentunya lebih cepat yang sekarang ya. Orang lebih mudah mengetahui seperti itu. Posting di Instagram ya tentu lebih luas lah jangkauannya ya dibanding dengan yang konvensional seperti kemarin. Lalu Ibu mengajar itu kira-kira berapa jam untuk satu kelas? Satu kelas itu sekitar 90 menit. 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. 90 menit, metodenya ya semi privat ya. Saya tanya mereka di sekolah udah sampai mana, kemudian ajari mereka untuk yang pelajaran berikutnya, sehingga kalau mereka dapat gurunya belum jelaskan, terus di sini sudah dapat, di sekolah kan mereka lebih mudah. Nah, selama Ibu mulai beranjak ke pemasaran digital tuh kayak ada kesulitan nggak sih Bu buat jalaninnya? Kalau untuk Ibu sendiri nggak ada ya, karena nih sekarang yang mengelola kan anak ya, jadi anak yang administrasi terus mempromosikan bimbel kami. Jadi kalau yang untuk digitalnya Ibu kurang paham. Ibu hanya sebagai tenaga pengajar. Nah, mungkin anak Ibu tuh yang suka posting kegiatan anak-anak di sini, metode belajar lewat story tadi ya, Instagram. Karena Ibu terus terang tidak terlalu paham dengan Instagram. Medsos satu-satunya yang Ibu punya hanya WA. Hanya WhatsApp. Nah, itu. Berarti untuk usaha ini tuh dikelola oleh ibu dan anak ya? Nah, betul. Dua. 3 tahun terakhir memang anak yang mengelola. Ibu hanya sebagai pengajar aja. Jadi Bu, ini ada yang mau les di sini gitu. Bu, ada yang mau privat ini gitu. Oh berarti melalui Instagram sendiri udah ada yang pernah memesan dari Instagram Ibu atau gimana? Iya, Ibu kurang paham ya itu dari Instagram atau dari mana, karena anak Ibu yang menginfokan ke Ibu gitu. Ibu hanya sebagai pengajar aja. Nanti anak Ibu yang kasih tahu, Bu ini ada yang mau di sini gitu. Kalau boleh tahu Bu, berarti paling jauh tuh murid Ibu dari mana Bu? Apanya? Muridnya? Paling jauh. Oh iya. Paling jauh waktu itu Cipinang ya, di Cipinang, anak Al-Azhar SMA. Itu malah dari SD itu, kelas 5 SD, SMP sampai dia menjelang lulus SMA ya. Itu yang privat. Kalau yang di sini ya sekitar sini, daerah Matraman sini. Ada juga di Kayu Manis yang agak lebih jauh ya. Berarti untuk pembayarannya sendiri masih melalui cash atau bisa melalui ada yang transfer? transfer, ada yang cash.
di sini, oh ya kebetulan bimbel kami itu nggak semata-mata mencari keuntungan ya. Jadi kami tidak pernah mematok harga sekian-sekian, itu tidak pernah. Jadi pembayaran itu berdasarkan kemampuan si orang tua murid aja. Karena memang tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan. Seperti itu. Ibu juga tadi pertama menyinggung ada pembelajaran secara online, itu gimana Betul. mekanismenya? Secara online ibu lewat Gmeet itu Gmeet itu juga anak ibu tuh ya. Ibu di situ yang tutorial anak ibu hanya pengajar yang mempersiapkan itu semua anak-anak ibu. Karena mereka yang lebih paham. Ibu hanya orang zaman dulu belum mengerti lah yang begitu-begitu ya. Gitu kalian ibu dulu kalian juga belum lahir tuh. betul. Itu kalau anak sekarang kan jago-jago tuh ya kan. Itu. Lalu kalau misalnya ada yang bentrok itu Bu, kayak dia mintanya jam 3 terus sedangkan ada jadwal jam 3 Juli itu gimana? Selama ini sih kalau yang diatur aja ya. Jadi nanti misalnya nanti ibu ganti dengan hari lain kayak gitu. Tapi selama ini sih nggak pernah bentrok seperti itu ya. Kecuali kalau musim ujian itu agak repot. Karena kan setiap hari harus les ya. Jadwal hari ini Senin apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Nah itu tinggal dibagi-bagi aja. Ada yang mungkin terpaksa malam lesnya karena keterbatasan waktu. Dan kalau malam tuh kira-kira sampai jam berapa Bu? Malam itu online dari jam 7 sampai setengah 9 ya, sama 1,5 jam. Kebetulan yang malam itu anak SMP kelas 7. Melalui rumah belajar Hamiza sendiri, Ibu ngeliat nggak sih ada perbedaan yang signifikan untuk anak-anak gitu? Mungkin dari peringkatnya atau dari peraihan ya, lainnya. Alhamdulillah beberapa meningkat ya prestasinya. Contohnya teman kamu sendiri. Testimoni ya. Ini produk bimbel Hamiza. Jangan lupa join. Promo. Ini sebetulnya kalau mau UI bisa loh keterima. Cuman dia maunya deket. Ya kan? Rata-rata sih meningkat. Cuman memang ada beberapa anak yang ini ya, yang agak sulit. Itu tuh perlu penanganan, perlu kesabaran yang lebih lah. Pernah ada anak ABK les di sini, alhamdulillah sih. Terus dia bisa mulai menyamakan anak-anak normal yang lainnya gitu. Walaupun dengan susah payah ya, harus berkali-kali, alhamdulillah ya bisa. Meskipun lamban. Intinya ya mereka lebih berprestasi ya. Di sekolah, alhamdulillah. Untuk kira-kira Bu ke depannya ada nggak Bu kebayang kalau misalkan rumah belajar Hamiza ini jadi sepenuhnya digital gitu Bu nanti? Misal kayak lewat Zoom semua atau nggak ada yang datang secara langsung biar lebih luas gitu Bu, nanti lebih gede? Mungkin. Ingin juga seperti itu ya. So, mungkin nanti kalau yang digital mungkin anak saya yang lebih mengerti ya, lebih paham. Sementara ini karena keterbatasan ya waktu dan itu ya masih seperti ini dulu. Tapi kedepannya insya Allah mungkin akan beralih ke digital. Amin, ya. amin. Doakan aja ya. Iya, amin. Udah cukup ya. Alhamdulillah. Ya mungkin begitu saja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih juga Ibu atas waktunya udah bersedia diwawancara sore-sore. Sama-sama. Mungkin Ibu Alhamdulillah. bisa menambahkan kontak yang bisa dihubungi Ibu, ngomong langsung. Iya, kalau misalkan mau les di rumah belajar Hamiza itu gimana Bu? Kontak yang bisa dihubungi kalau ingin les di bimbel Hamiza 0812 831 38128. Ada di sini ya guys. Iya, ada di bawah ini ya. Nah, Instagramnya Bimbel Hamiza. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya Bu.